Duh, Loli ada di mana ya? Hai Kevin. Nah, ini Hai dia. semuanya. Hai juga Loli. Kevin, aku mau nanya dong. Ini ada acara apa sih? Kok banyak banget pohon Natal sama pakai baju warna-warni semua? Hah, Loli, masa kamu nggak tahu sih? Hari ini kita akan merayakan Natal bersama dengan Pelkat PA Damai Sejahtera. Gitu. Oh gitu. Loli mau ikut dong Kevin. Nah, Loli, kalau kamu mau ikut, ada yang harus kamu persiapkan. Teman-teman di rumah juga. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, Kidung Ceria. Dan yang ketiga, lilin. Tapi yang utama, Loli dan teman-teman di rumah harus tertib ya. Jadi tidak boleh bawa mainan. Oke, setuju? Oke, setuju banget. Tapi sebelum kita memulai nih Kevin, akan ada kakak layan nih yang mau nari-nari. Wah, aku mau lihat dong. Oke, buat semuanya, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus Memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Hari Minggu, kembali lagi sama aku, Kak Brenda. Dan hari ini aku gak sendiri loh, karena aku akan ditemani oleh kakak layan yang ganteng banget. Penasaran kan adik-adik siapa kakak layannya? Siapa ayo? Halo Kak Brenda. Hai Kak Don. Halo juga adik-adik. Kenalin, nama kakak Kak Don. Dan kali ini nggak cuma Kak Don dan Kak Brenda aja, tetapi ada dua pemusik andalan kita, yaitu yang main gitar ada Kak Justin dan yang main kahon ada Kak Maris. Aku lihat-lihat hari ini Kak Don ganteng banget sih. Iya dong. Dan aku lihat-lihat baju kita warnanya beda semua nih Kak. Oh iya, karena kan hari ini hari spesial loh Kak. Hari ini hari spesial karena apa ya Kak? Hari ini tuh hari Natal Pelkat PA Damai Sejahtera Cilengsi. Makanya kita pakai baju warna-warni. Karena kita dress code-nya kan colorful. Oh iya, Natal itu kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus ya?
Iya, Berarti di Kak. perayaan ini bakalan seru banget dong Kak? Iya dong, penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik di rumah udah pakai baju warna-warni juga belum? Kalau Nah. udah, berarti kita sama dong. Nah, kita mau lebih semangat nih Kak. Yuk Kita mau nyanyi ice breaking. Ya. adik-adik, sebelum kita memulai ice breaking kita mau panggilin dulu nih dua penari andalan kita, yaitu Kak Erida dan Kak Erika. Yeay. Hai Kak Rika Halo, Kak dan Erida dan Kak Kak Rida. Nah, kita mau ice breaking lagu yang pertama apa nih Kak? Lagu yang pertama judulnya It's Good to See You. Kita bisa It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. 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 Yeah, masih semangat gak nih adik-adik? Masih semangat dong adik-adik. Karena kita kan masih ada ice breaking yang kedua Kak. Nih masih ada lagu yang kedua nih. Judulnya apa Kak? With Christ in the Vessel. Yuk. Yuk tetap semangat. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik kita akan mengulang lagi menyanyikan lagunya dan kata-kata storm tidak akan dinyanyikan. Yuk. With Christ in the vessel, we can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go sailing home. Oke adik-adik, terima kasih sudah bersemangat. Silakan duduk kembali. Kita mau mulai ibadah nih Kak. Ya. Kita mau mulai ibadah. Adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitab, siapkan kidung ceria, dan yang terakhir siapkan lilin. Ya. Karena Kita- mau ada apa ya Kak? Prosesi penyalaan lilin malam kudus. Jadi adik-adik harus persiapkan ya. Dan lebih penting adik-adik ketika ibadah jangan lari sana lari sini, harus tetap duduk manis di benar rumahnya tuh. masing-masing. Oke? Nah, kalau sudah siap, yuk kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu pembukaan.
lagu pembukaan yang pertama dari KC 62 bait 1 dan yang kedua, Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bait yang kedua ya adik-adik. Hai dunia, elungkanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Oke, lagu selanjutnya apa lagi, Kak? Lagu selanjutnya dari KC 60 bait 1 dan bait yang kelima, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita bait yang kelima ya adik-adik. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Oke adik-adik, kita mau doa pembukaan. Siapkan hati adik-adik, sikap berdoa yang baik ya adik-adik, karena kita mau berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini. Dan juga terima kasih karena kami masih bisa beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Juga berkati ibadah yang akan berlangsung ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Juga berkati adik layan dan juga pembawa firman yang akan membawakan firman-Nya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri karena kita akan membaca Mazmur. Yang terambil dari mana Kak Brenda? Dari Mazmur 118 ayat 26 sampai 29. Kak Brenda ulangin ya. Mazmur 118 ayat 26 sampai 29. Mazmur akan dibacakan oleh adik layan perwakilan dari Posgas yaitu Jose. Mazmur 118 ayat 26 sampai 29. Beritakanlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menolongi kita. Ikutkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah Allah.
Aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan merespon Mazmur dari nyanyian Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, oh iya Kak, hari ini ada penampilan loh dari adik Layan. Dari adik Layan pos mana ya Kak? Dari pos Pasar Lama, dia mau nyanyi loh. Wah. Namanya Jover Kak. Oh Jover. Iya, Kakak Oke. kenal kan? Tahu dong Kak. Iya dong. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Terima kasih puji-pujiannya dari adik Jover. Wah Kak, tadi keren banget ya Kak. Iya keren Suaranya banget. bagus banget. Wah, jadi terharu aku melihatnya penampilannya. Keren banget Jover, kamu luar biasa. Nah, oh ya, kita sudah mau masuk firman Tuhan loh. Adik-adik masih diam di rumah enggak? Jangan kemana-mana ya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bagus banget. Nah, hari ini pembawa firmannya spesial loh Kak. Pembawa firmannya spesial. Siapa tuh Kak? Nah, kakak ini kita sebut Kak Ute, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Diaken Ruth Lodiana Jo. Pasti firmannya bagus banget loh yang akan nanti disampaikan. Makanya adik-adik harus tetap di rumah ya, duduk yang manis. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Brenda. Nama kakak sebenarnya Kak Ruth. Tapi saudara-saudara kakak atau teman-teman kakak biasa panggil Ute. Jadi terserah adik-adik boleh panggil Kak Ruth, boleh panggil Kak Ute. Kita mau dengar firman ya adik-adik. Sebelum berdoa kita mau menyanyi dulu. Ada yang udah tahu belum lagunya? Tanganku ada dua. Siapa yang tangannya ada dua? Semua tangannya ada dua ya. Yuk kita nyanyi ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat erat-erat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan dari sebagian daripada firman-Mu. Mari Engkau beserta dengan kami, menolong kami ya Tuhan yang kecil ini untuk boleh mengerti firman yang akan kami dengar dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Baik adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Untuk yang bisa baca, yang sudah bisa baca, kita mau buka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarikh. Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Itu adanya di Perjanjian Lama, ya. Sesudah kitab Raja-Raja, sebelum kitab Ezra, itu ada tuh. Ada dua, 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh. Yang kita baca 1 Tawarikh ya. 1 Tawarikh 16 ayat ke-8 sampai ke-13. Sudah dapat semua? 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai 13. Kakak akan baca untuk kita semua ya. Adik-adik boleh mengikutinya dengan mengucapkan di rumah atau dalam hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak Yakub orang-orang pilihannya. Sampai sedemikian pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Ya, tadi kita sudah membaca Alkitab ya adik-adik ya. Dari kitab apa tadi? Tawarikh ya.
Ada yang tahu nggak sih Tawari itu bahasa apa ya? Tawari itu adalah bahasa Ibrani, adik-adik. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris artinya Chronicles. Ada yang pernah nonton Narnia? Chronicles of Narnia. Nah, itu ya yang dipakai kata itu. Artinya sejarah. Jadi ada kisah-kisah tentang Israel yang ditulis di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nah, yang tidak tertulis di situ ada di kitab Tawari. Tadi apa artinya Tawari? Sejarah ya. Jadi sejarahnya begini adik-adik. Bangsa Israel kan punya raja yang pertama. Ada yang ingat nggak namanya siapa? Raja Saul ya yang pertama. Setelah Saul apa? Kita mau bilangnya wafat ya, meninggal. Kemudian Tuhan memilih seorang raja lagi untuk memimpin bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya gambarnya ya. Gambar Raja Daud. Raja kedua Israel yang dipilih oleh Tuhan Allah. Waktu itu Raja Daud itu tinggalnya berbeda dengan Raja Saul. Raja Saul tinggal di Gilgal, sementara Raja Daud tinggalnya di Yerusalem, di Sion, ya adik-adik ya. Nah, ada satu benda ya yang sangat dijaga oleh orang Israel ya. Namanya Tabut Perjanjian. Jadi waktu itu Raja Daud mau membawa Tabut Perjanjian yang ada di Gilgal ya, yang ada di tempatnya kerajaan Raja Saul terdahulu ya, ke Yerusalem. Bentuknya seperti apa sih Tabut Perjanjian? Jadi Tabut Perjanjian itu, nah ini ada gambarnya ya adik-adik ya. Itu berbentuk kotak persegi ya, terbuat dari kayu penaga atau kalau sekarang tuh kayu akasia namanya ya. Nggak terlalu besar adik-adik ya, tapi terus disalut emas. Lihat, adik-adik bisa lihat ya, itu semuanya berwarna kuning emas ya, mengkilat. Tutupnya itu semuanya terbuat dari emas dan ada 2 pahatan kerup ya. Apa sih kerup? Kerup itu malaikat ya, jadi malaikat yang saling berhadapan ya, begitu ya di gambarnya ya. Nah tutupnya tuh disebut tutup pendamaian. Apa sih isinya ya kotak itu ya? Kok bangsa Israel tuh sangat menjaga itu dan Raja Daud sendiri ingin kotak itu atau tabut itu ada di Yerusalem. Ya, tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan Allah. Ada yang tahu nggak isinya apa? Yuk kita lihat ya, isinya apa ya? Oh ternyata ada 3 benda isinya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik lihat ada tongkat yang bertunas. Nah itu adalah tongkat Harun adik-adik ya. Yang kedua ada 2 loh batu. Masih ingat waktu Bapak Musa dipanggil Tuhan Allah untuk menulis 10 hukum Taurat. Nah ya. Di Gunung Sinai. 2 batu ini juga ada di dalam situ. Jadi tadi yang pertama apa? Tongkat Harun yang bertunas ya. Kemudian 2 loh batu. Yang ketiga adalah di situ ada kayak buli-buli ya, adik-adik kayak tempat gitu ya. Itu isinya mana? Ada ingat? Cerita mana? Mana tuh apa ya? Mana adalah makanan ya yang dikirim oleh Tuhan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberi makanan dari langit. Bentuknya seperti lada. Ada yang tahu lada ya? Bumbu dapur yang kecil-kecil itu tapi warnanya putih. Nah kira-kira seperti ini adik-adik. Seperti ini ya. Nah ini dia nih. Seperti ini. Itu langsung turun dari langit. Itulah yang disimpan ya. Jadi ketiga benda ini mengingatkan selalu bangsa Israel akan kehadiran Tuhan Allah saat-saat mereka membutuhkan. Di saat mereka sangat membutuhkan Tuhan Allah. Tapi adik-adik, tabut perjanjian ini tidak bisa sembarangan diangkat oleh bangsa Israel. Harus ada orang-orang khusus, yaitu orang-orang suku Lewi.
mereka itu dikhususkan nama Tuhan, ya. Jadi mereka yang boleh melayani di Bait Allah atau sekarang kita kenalnya gereja, ya. Jadi untuk mengangkat tabut perjanjian dari Kiryat Yearim, ya, kalau kita lihat dari pembacaan kita sebelumnya, ya, sampai ke Yerusalem. Nah, adik-adik bisa lihat nih, ya, diangkat oleh 4 orang dengan tongkat, ya, yang sudah tersambung di tabut perjanjian tersebut. 4 orang Lewi. Tetapi istimewanya adik-adik, Raja Daud ikut serta ke sana untuk mengambilnya. Perjalanannya cukup jauh adik-adik. Tidak ditempuh seperti sekarang kita gampang, ya. Naik mobil atau naik kereta mungkin, ya, atau naik pesawat begitu, ya, bisa cepat. Enggak. Kurang lebih 15 km jaraknya dan itu ditempuh dengan berjalan kaki atau berkuda. Raja Daud saking gembiranya nih adik-adik, ya, di sepanjang jalan, ya, kan dia membawa pemusik-pemusik, ya, jadi mereka tuh bersuka cita membawa tabut itu dan Raja Daud itu sampai menari-nari di jalanan. Ada yang berani nggak nari-nari di jalanan? Takut disangka ini, ya, orang gila, ya. Iya. Tapi Raja Daud berani, ya, berani menari-nari karena dia tahu bahwa tabut perjanjian itu sangat penting, ya. Arti kehadiran Tuhan Allah itu sangat penting dan dia harus membawa itu ke Yerusalem, ke tempatnya. Tempat di mana sekarang dia memerintah sebagai Raja Israel. Setelah tabut itu sampai di kemah suci yang disiapkan oleh Raja Daud, ya. Adik-adik bisa lihat di sini, ya. Jadi dulu waktu zaman Raja Daud belum ada Bait Allah. Nanti yang membuat itu anaknya Raja Daud. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, Raja Salomo, ya. Jadi waktu Raja Daud itu bangsa Israel hanya beribadah di kemah yang selalu dibuat, ya, dan itu disebutnya kemah suci. Ada 3 ruangan, yang satu ruang kudus, ruang maha kudus, ya, yang satu lagi pelataran. Di tempat ruang maha kudus itulah nanti tabut perjanjian akan ditaruh. Adik-adik bisa lihat, ya, gambarnya, ya. Setelah ditaruh, kemudian Raja Daud memberikan persembahan dan Raja Daud memerintahkan untuk pertama kalinya Bani Asaf, ya, untuk menyanyikan lagu atau puji-pujian. Itu tadi yang kita baca adik-adik, ya. Bahan Alkitab kita yang tadi kita baca itu saat Raja Daud menyuruh Bani Asaf untuk menyanyi, untuk menaikkan pujian. Raja Daud memang istimewa adik-adik. Sejak masa muda dia sangat menyukai musik, ya. Adik-adik bisa lihat ini di gambarnya, ya. Dulu Raja Daud itu pekerjaannya adalah menjadi gembala domba. Waktu menjadi gembala domba, dia selalu membawa alat musiknya yaitu kecapi. Ya, dia memainkannya. Dan dia juga sering dipanggil oleh Raja Saul untuk menghibur hati Raja Saul ketika Raja Saul bersedih atau marah begitu, ya. Dan begitu mendengar permainan kecapinya Daud, Raja Saul menjadi sabar, menjadi lunak kembali, begitu, ya adik-adik, ya. Makanya waktu Raja Daud menjadi raja, mungkin Raja Daud adalah raja pertama, ya, yang memilih orang-orang untuk menyanyi di kemah suci. Kalau sekarang adik-adik mungkin lihat kalau di gereja tuh ada tuh, ya, yang di depan, ya, yang suka main organ. Nah, di sampingnya tuh kan ada pemandu lagu gitu, ya, atau kalau yang banyak itu disebutnya kantoria. Nah, kalau dulu Raja Daud memilih sendiri orang-orang itu untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, ya, dan memainkan musik. Jadi tidak sembarangan juga, langsung dipilih. Seperti Raja Daud tadi bersuka cita karena kehadiran tabut perjanjian, tanda kehadiran Allah. Sekarang kita juga kan mau menyambut apa nih? Natal, ya. Dari tadi kita sudah diajak bergembira, ya, sama kakak-kakak, ya. Natal itu apa sih sebenarnya sih? Ya, kita tahu, ya adik-adik. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersedia hadir, Tuhan bersedia datang, ya, ke dunia dalam bentuk atau wujud manusia. Untuk apa, ya, Tuhan datang, ya? Untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kita juga harus bergembira menyambut Natal. Apa? Ada yang gak gembira? Kenapa? Karena belum dibeliin baju baru atau sepatu baru?
Oh bukan. Karena bosen, di rumah terus ya. Berapa bulan kita di rumah? Belajar di rumah, main di rumah, semua aktivitas kita lakukan di rumah, ya. Kita kesal ya dengan keadaan ini ya. Adik-adik seharusnya kita tidak kesal ya. Kita justru harus bersyukur adik-adik. Karena kalau adik-adik lihat ya, siapa yang suka nonton TV atau mungkin dengar ya. Di luar sana tuh banyak yang lebih tidak beruntung, seberuntung adik-adik ya. Ada yang mungkin sakit ya. Sekarang sakit yang sedang ditakuti banyak orang itu apa adik-adik? COVID ya. Ada juga mungkin anggota keluarganya yang terkena ya. Atau mungkin mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Mungkin ada yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Terus mau makan pakai apa? Ya, kita bersyukur ya adik-adik karena Tuhan telah menjaga kita semua dengan baik. Adik-adik walaupun bajunya nggak baru, walaupun sepatunya nggak baru, tapi boleh sehat, boleh kuat, ya, boleh tetap gembira, boleh tetap belajar, mendapatkan makanan yang baik. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus hadir untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di setiap keluarga kita. Tandanya apa sih kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita? Apa kakak sama adik berantem? Gitu tandanya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Memang kakak adik ini unik ya. Kalau sering ketemu, kan kita lama di rumah ya. Kalau sering ketemu, kita berantem. Kalau nggak ketemu, kita rindu. Bener nggak? Ayo, siapa yang suka berantem sama kakak atau adiknya? Atau apa tanda kehadiran Tuhan Yesus di rumah itu? Papa mama tuh berantem. Bertengkar karena mungkin papa pendapatannya berkurang. Jadi mama pusing dan mereka bertengkar. Bukan ya adik-adik ya. Jadi tanda bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, apapun kesulitan kita, apapun keadaan kita, kita tetap bergembira. Adik kakak tetap saling menyayangi, belajar yang rajin, ya, bekerja sama. Adik-adik juga mau membantu orang tua membersihkan rumah, ya. Papa mama juga boleh saling menyayangi, walaupun banyak kesulitan atau persoalan yang harus dihadapi. Adik-adik juga bisa melakukan, walaupun adik-adik masih kecil ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Mungkin teman-teman adik-adik ada yang papa mamanya tidak bekerja lagi atau berkurang pendapatannya. Adik-adik bisa menolong. Jika adik-adik mempunyai berkat lebih, mungkin adik-adik bisa mengirimkan makanan, ya. Terus untuk teman-teman yang sakit, kita bisa telepon, ya. Sekarang kan rata-rata adik-adik tuh punya handphone, ya. Teleponnya jangan cuman kalau perlu nanya pelajaran aja, ya. Temennya sakit, didoakan, ya. Temennya sedih, dihibur. Jadi jangan cuman kalau kita yang perlu, ya. Gimana adik-adik? Bisa ya? Jadi kalau kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana mengasihi, ya. Kan Tuhan Yesus datang ke dunia itu karena Dia mengasihi kita. Gimana kita mau wujudkannya untuk orang lain? Bukan cuma kata-kata, aku mengasihimu, bukan, ya. Tapi harus dengan tindakan nyata. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa, ya. Termasuk memuji Tuhan, rajin mengikuti IMPA, ya. Membaca Alkitab, berdoa, nggak usah disuruh-suruh, ya. Setiap hari nggak usah diingetin, mau tidur, mau makan, bangun tidur, ya. Itu sudah menjadi apa? Nafas, ya, sudah menjadi sesuatu yang adik-adik lakukan setiap hari. Jadi, yuk kita bersyukur, ya, walaupun tidak ada baju baru atau sepatu baru tahun ini. Yuk kita lebih peduli kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, ya. Dan yuk kita mulai dari keluarga kita untuk menyatakan kasih Tuhan, bukan cuma lewat kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Selamat menyambut Natal. Sarangeo.
Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon dari Kidung Ceria 66, bait 1 dan 2, mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik siapkan hati ya dan tidak berisik lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Ada teman kita juga yang akan ikut dalam doa syafaat pada hari ini, yaitu Roger dari Pos Taman Cilengsi. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, Tuhan, hari ini aku ingin berdoa untuk teman-temanku yang berada dimanapun. Berkatilah mereka, agar mereka selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, kesuksesan Tuhan. Tuhan juga berkati di masa pandemi ini, berkatilah mereka agar Tuhan selalu ada di samping mereka dan mereka bisa menjalani aktivitas mereka masing-masing dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus boleh berkati agar bangsa dan negara kami Tuhan dapat terus tetap maju Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, presiden kami dan seluruh aparat negara Tuhan. Agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan bisa mensejahterakan negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Damai Sejahtera. Tuhan Yesus boleh berkati agar gereja kami, GPIB Damai Sejahtera bisa terus dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga ketua majelis jemaat Tuhan maupun pengurus pelkat, kakak layan maupun pelkat-pelkat yang lainnya maupun setiap karyawan yang bertugas dalam gereja ini agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan dan mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menolong kakak-kakak pelayan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Boleh tetap melayani dengan semangat dan bersukacita. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kakak-kakak pelayan agar boleh tetap melayani kami ya Tuhan, adik-adik, dan melayani Engkau ya Tuhan di tahun-tahun mendatang ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang ya Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan bersukacita menyambut kehadiran-Mu, mengingat kehadiran-Mu ya Tuhan sebagai bayi Natal ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Kau juga mau memberikan sukacita kepada orang-orang yang mungkin pada saat ini berduka cita ya Tuhan untuk kehilangan yang mereka alami ya Tuhan di tahun ini. Tuhan juga mau hadir kepada semua orang ya Tuhan yang berkekurangan ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh dicukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan di gereja-Mu ya Tuhan, memberkati semua yang terlibat di dalamnya, bahkan anak-anak-Mu di seluruh dunia ya Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau akan mendengarkan doa-doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan penampilan kesaksian puji-pujian dari Kakak Layan. Dari siapa aja sih Kak Kakak Layannya? Ada dari Kak Jerry, Kak Riza, dan Kak Beatrice. Yuk kita saksikan. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconcile. Joyful holy nation rise. Join the triumph of the skies. Evangelic cause proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Na 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 na. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, Healthy as the sun above. Clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. giver of immortal gladness. Fill us with the light of day. Light of day. Fill us. Light of day. Na 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 na. Oh, let's go. Let's go. Oh, come, Oh, ye faithful. joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, O faithful, oh, come, O faithful, oh, come, O faithful to Bethlehem. Oh, come, O faithful, oh, come, O faithful, oh, come, O faithful to Bethlehem. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo.
Hark the herald angels sing. Joyful, joyful Lord, we adore thee. Oh, come, all ye faithful, in excelsis Deo. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dan adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan disatukan dengan nama Papa dan dikumpulkan di ibadah minggu yang akan datang. Dan untuk nyanyian di persembahan kita akan menyanyi dari KC 127 yang berjudul Halelu Halelu. Hallelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Hallelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya adik-adik yang laki-laki bersama Kak Don akan menyanyikan yang Halelu dan yang perempuan menyanyikan Puji Tuhan dengan Kak Brenda. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh Verlin dari Pos Pondok Damai. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan agar bisa berguna bagi gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Jika Natal tak pernah ada, tak akan pernah ada perayaan. Jika Natal tak pernah ada, tak ada pohon bercahaya gemerlapan. Jika Natal tak pernah ada, aku dan kamu mungkin menjadi dingin. Harapan pun mulai sirna, seperti gelapnya ruangan tanpa cahaya lilin. Betapa menyeramkan, membayangkan kasih itu tak pernah lahir. Dan sungguh menakutkan apabila damai itu tak kunjung hadir. Lebih dari segalanya, jika Natal tak pernah ada, keselamatan takkan pernah ada, dan binasa menjadi masa depan manusia. Maka Natal menjadi sebuah bukti bahwa Sang Kasih sungguh merindukan jiwa, serta mendamaikan kita dengan Sang Ilahi, terbebas dari perseteruan dosa.
Prosesi penyalaan lilin induk akan dimulai. Akan ada 3 lilin yang akan dinyalakan. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Ketua Pelkat PA, Kak Lala. Lilin kedua akan dinyalakan oleh perwakilan Kakak Layan, Kak Vito. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh pembawa firman, Diaken Ruth Lodianajo. Mari kita menyanyi Kidung Ceria 51 Malam Kudus. Malam kudus, sunyi sangat, Kau bernilai menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertamu ya Tuhan sepanjang acara perayaan Natal PA pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan apa yang telah kami lakukan ya Tuhan itu boleh berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman yang juga boleh kami dengar ya Tuhan yang mengingatkan kami tentang arti Natal ya Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur ya Tuhan dan bersuka cita ya Tuhan walaupun di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau akan menolong kami setiap saat ya Tuhan. Menolong kami semua, adik-adik dan juga kakak layan, juga orang-orang tua kami, dan semua orang ya Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau akan mendengarkan doa kami ini. Yang kami laskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini kelahirannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Hai adik-adik. Ih panjang banget ya Kak ya. Saking semangatnya ya Kak ya. Iya dong, harus semangat dong. Tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuh. Sekarang kita masuk ke perayaan Natal. Perayaan Natal, karena dalam perayaan Natal ini kita akan mengumumkan pemenang dari
tinggal lomba yang luar biasa itu loh Kak. Iya, yang keren banget. Yang keren banget dan pastinya adik-adik semangat semua mengikuti lomba tersebut ya. Iya. Tadi kan yang udah disampaikan sama Kak Brenda, kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan pujian dari Kakak Layan, adik Layan, dan sudah baca puisi juga ya Kak dari Kakak Layan. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau ice breaking lagi dong. biar tetap Boleh. semangat. Judul lagunya apa nih Kak ice breakingnya? Judul lagunya adalah lagu yang pasti adik-adik sering banget nyanyiin. Judulnya itu Kudaki-daki. Oke. Tapi Kak sebelum kita menyanyi, kita mau panggilin dua perempuan cantik nih Kakak Layan juga. Kayak aku ya dan Iya, kayak Kan kamu. makasih Iya loh. betul. Nah yang pertama kita langsung panggilin aja ada Kak Erika dari Pos Pondok Damai. Untuk Kak Erika. Yang kedua ada siapa nih Kak Brenda? Ada Kak Erida dari Posgas. Yeay. Oke, sudah siap semua? Kita berdiri dong. Jangan duduk, Mas ice breaking duduk. Karena ada gerakannya ya Kak. Iya, benar sekali. Jadi yuk kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya Kak, kita ulang dari yang pertama ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, tadi kita udah ice breaking nih Kak. Betul Kak. Aku sampai capek banget. Capek ya Kak Brenda ya. Sampai berkeringat. Tapi nih Kak, semoga adik-adik di rumah itu tetap semangat ya Kak ya. Iya dong, karena kan kita harusnya semangat terus. Karena ibadah hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020 nih Kak. Aduh, sedih ya. Tapi semoga tahun 2021 kita bisa bertemu kembali nih ya adik-adik ya. Ya, Nah selanjutnya amin. ada apa nih Kak? Kita akan bacain pengumuman lomba.
Iya, ada 3 lomba ya Kak ya. Ya. Yang pertama itu yang udah adik-adik ikutin adalah lomba menghias pohon Natal. Penasaran kan siapa pemenangnya? Juara 1, juara 2, dan juara 3. Betul. Nah, lomba yang kedua ada lomba gerak dan lagu, dan lomba yang ketiga adalah lomba TikTok. Siapa nih yang suka joget-joget ya kan? Iya, karena kita udah dapet pemenangnya ya Kak ya. Ya, aduh aku deg-degan nih siapa aja sih yang menang Kak? Berarti kita mulai dari lomba yang mana nih Kak? Lomba menghias pohon Natal dulu ya Kak? Oke, baik. Lomba menghias pohon Natal ya. Untuk adik-adik di rumah boleh berdoa sebentar. Aduh ya Tuhan, semoga aku juara. Tapi kalau nggak juara harus gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena di tahun-tahun berikutnya pasti Pelkat PA akan mengadakan lomba-lomba yang lebih menarik dengan hadiah-hadiah yang luar biasa. Benar sekali. Oke, Kak Leli akan mengumumkan lomba yang pertama adalah lomba menghias pohon Natal. Ini yang ngikutin tuh ada bukan hanya adik lainnya Kak, ada mamanya, ada papanya, ada kakak dan adiknya juga ikut. Berarti keluarga ya Kak? Betul, jadi buat mama sama papa terima kasih banyak ya sudah mau mengikuti lomba ini. Kita akan mulai dari juara yang ketiga. Ya aku deg-degan nih. Deg-degan ya. Juara yang ketiga boleh bunyinya pemusik jeng 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 jeng. Juara yang ketiga dari pos pelayanan gas. Dari pos gas ya. Siapa tuh? Juara 3 adalah Adik Leoni. Adik Leoni, hai selamat ya. Kamu juara 3. Lomba menghias pohon Natal. Kita lanjut ya Kak ya. Untuk juara kedua masih dengan lomba yang sama yaitu menghias pohon Natal. Ini luar biasa nih Kak, dari pos gas juga Kak. Ya ampun, kok pos tambahan Cilengsi tidak ada. Mungkin tahun berikutnya ya Kak ya, atau di lomba yang lain. Nah dari pos gas ini adik kakak nih, karena mereka sekeluarga ya. Iya namanya adik kakak ya Kak ya. Itu adalah yang pertama itu untuk juara 2-nya adalah Leticia dan Angel. Leticia dan Angel, selamat kalian juara 2. Oke, sekarang penasaran gak sih Kak, siapa sih yang juara pertama lomba menghias pohon Natal? Iya, sama saya juga. Penasaran ya? Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, ini dari pos pelayanan Pasar Lama. Siapa tuh Kak? Untuk juara pertama, ini bunyinya harus lebih ini nih Kak. Jeng 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 jeng. Adalah Matthew. Matthew, kamu juara 1. Oke. Nah untuk adik-adik yang ikutan lomba menghias pohon Natal tapi nggak menang nggak apa-apa ya Kak ya. Nggak apa-apa. Yang penting harus tetap semangat. Semangat. Oke, kita akan lanjut nih Kak ke lomba yang berikutnya. Itu lomba gerak dan lagu. Yang juara ketiga. Nah ini tadi kan kakak bilang kan, aduh pos Taman Cilengsi mana sih? Iya. Nah juara ketiga ini dari pos Taman Cilengsi. Siapa tuh Kak? Siapa ya? Langsung kita sebutin pasti pos Taman Cilengsi. Aduh deg-degan banget, aduh aku enggak ya. Itu ada anak laki-laki yang sangat ganteng. Wah aduh ganteng. Dari pos Taman Cilengsi juara 3 adalah Hai Bang, selamat kamu juara 3. Oke, lanjut ke juara 2. Ini dari pos gas juga Kak. Gas keren-keren sekali ya. Semoga pos gas ini bisa jadi penyemangat untuk pos lain ya Kak ya. Benar sekali. Jadi untuk pos Pondok Damai, Taman Cilengsi dan pos Pasar Lama tahun berikutnya bisa, aduh aku harus menang juga nih kayak pos gas. Tapi jangan ada yang sebel-sebelan ya Kak ya. Betul. Nah juara 2 ini lomba gerak dan lagu. Jadi nih Kak yang harus kakak ketahui adalah gerak dan lagu ini diikutin sama anak-anak yang masih TK dan kelas 1 nih Kak. Wah keren banget dong. Tapi mereka sudah berani ya. Maka langsung aja nih juara 2-nya adalah untuk lomba gerak dan lagu dimenangkan oleh adik Angel dari Posgas. Hai Angel, selamat kamu juara 2. Oke, untuk juara 1
nih. Oh, aduh, siapa? Untuk juara 1 berarti dia ini jago nyanyi dan jago nari ya Kak ya? Yo. Nah jadi untuk juara satunya ini luar biasa banget dari Posgas juga. Aduh, luar biasa. Semuanya gas ya, luar biasa. Luar biasa. Gas. Mantap. Nah juara 1 untuk lomba gerak dan lagu dimenangkan oleh adik Leoni dari Posgas. Hai Leoni, selamat. Kamu juara 1. Oke. Hah? Deg-degan nih. Kita sampai capek bacainnya. Ini lomba terakhir loh Kak. Lomba Aduh, terakhir. apa Dan kata ini Ece, lomba Kak? yang lagi ngehits banget nih. Iya, TikTok. Tapi pesan kakak nih buat adik-adik di rumah, main TikTok tapi harus lagu-lagunya harus lagu-lagu anak-anak ya Kak ya. Iya dong. Jangan main TikTok tapi lagu-lagunya orang dewasa. Iya, benar sekali. Kita akan menuju ke juara 3. Ini jago banget dah pokoknya. Oh, jago banget. Bukan hanya jago nari, tapi ada nuansa Natalnya. Mantap sekali. Untuk juara 3, ini masih sama Kak dari Posgas. Aduh. Luar biasa. Ini khusus edisi Posgas ya. Oke. Luar biasa Gri Alam Sentosa ya. Benar sekali. Itu juara 3-nya untuk lomba TikTok. TikTok lagunya itu Felix Navidad ya Kak ya. Jadi bukan benar lagu-lagu orang dewasa nih, tapi lagu-lagu Natal. Itu kepada adik Cahaya. Hai Cahaya, selamat. Kamu mendapatkan juara 3. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya untuk lomba TikTok dari Posgas juga nih Kak. Aduh, sabar teman dong sih tahun depan. Sabar, kan aku juga pasar lama, kita harus semangat ya Kak ya. Semangat banget kita. Untuk juara 2 lomba TikTok, seperti yang tadi disebutkan dari Posgas, jatuh kepada adik Leticia. Hai adik Leticia, selamat. Kamu mendapatkan juara 2. Oke, juara 1. Oke, juara satunya nih. Tarik nafas dulu. Apakah gas lagi? Oke. Nggak apa-apa. Ini kita akan mengumumkan untuk juara 1 di lomba yang terakhir ya Kak ya. Iya, benar. Yang adik-adik yang belum dapat, Kakak harap jangan kecewa. Karena adik-adik sudah berani, sudah hebat mengikuti lomba. Nah juara 1 ini dari pos. Huruf belakangnya S. Huruf Ya. posnya huruf belakangnya S Kak. Gas berarti ya. Huruf tengahnya A, huruf depannya G. Apa tuh Kak? Gas. Gas. lagi. Oke. Papa, selamat. Kita bacain sama-sama ya Kak ya. Pemenang lomba TikTok diberikan juara satunya kepada 1, 2, 3 Keisha. Hai Keisha, selamat. Kamu mendapatkan juara 1. Oke. Tapi kakak mau kita sama-sama tepuk tangan untuk kita semua nih yang sudah ikut lomba. Kalian luar biasa. Kak, tahu nggak adik-adik? Waktu kecil Kak Leli sama Kak Brenda, Kak Mari sama Kak Justin belum tentu ya mau ikutan lomba. Karena aku masih malu banget. Nah makanya adik-adik sudah hebat sekali mengikuti lomba. Nah Kak gimana sih Kak adik-adik biar dapat hadiahnya, kan tadi udah ada juaranya tuh. Ya, nanti hadiahnya akan dikirim oleh kakak-kakak di pos masing-masing. Oke, jadi adik-adik tunggu aja nih. Tapi kalau misalnya hadiah nggak datang-datang, kalau punya nomor kakak layan di posnya, telepon aja Kak, hadiah aku mana? Oke. Aku kan juara. Betul sekali. Oke, akhirnya boleh kelar juga ya pengumumannya. Dan kita juga adik-adik sudah sampai di penghujung acara ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA tahun 2020 ya Kak ya. Iya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Selalu apa lagi Kak? Semangat sekolahnya. Semangat. Walaupun mungkin masih pada sekolahnya dari rumah ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Dan kita harus rajin berdoa. Ya, penting sekali tuh berdoa. Supaya tahun 2021
kita semua bisa bertemu kembali. Iya, karena aku kangen banget. Kangen banget. Iya, aku kangen banget sama adik-adik. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya tahun 2021 tidak ada lagi namanya virus corona ya Kak. Benar, aku Yang setuju katakan di rumah setuju. Setuju. Oke. Kakak lain semuanya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, kepada orang tua yang sudah boleh mengikuti ibadah hari ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mengikuti adik-adik untuk mengikuti lomba ya Kak ya. Terima kasih Mama dan Papa. Terima kasih Mama dan Papa. Akhirnya itu saja yang bisa kami sampaikan adik-adik. Terima kasih atas waktunya dan kita akan bertemu lagi di ibadah 2021. Selamat Natal. Selamat Natal. Mari kita sama-sama menyanyi We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish